Izin saya bertanya mengenai hal ini. Ibu Sri Mulyani Indrawati memiliki kemungkinan besar atau dipastikan mungkin tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan jika Prabowo dan Gibran yang terpilih. Siapa sosok yang potensial menempati posisi ini? Saya ke Bu Nina terlebih dahulu. Ya, secara profesional banyak orang yang mumpuni ya, yang mempunyai pengetahuan-pengetahuan gitu ya. Jadi akademisi itu banyak, ya yang bahkan berpengalaman pun banyak ya. Tetapi yang paling penting moralnya, apakah dia setabah Ibu Sri Mulyani yang mampu mengatakan Ya, ini hak rakyat, harusnya dana bansos itu dipakai seperti ini gitu. Nah ini yang paling penting ya. Jadi kalau yang pintar banyak, saya ikut wakilnya itu adalah Profesor Suhadjil Nazara, betul. ada mantan menteri, ada Basri begitu, ada siapa namanya Bambang Bambang Brojonegoro. Brojo. Tapi seorang Sri Mulyani itu berani mengatakan bahwa ini hak rakyat, harusnya APBN ya bukan dikasih tulisan bantuan presiden, bantuan menteri, bantuan lurah gitu kan, tapi bantuan dari APBN gitu. Nah ini setegas itu ya kata-katanya sehingga rakyat tahu haknya. Nah, saya pikir apakah menteri yang lain mampu untuk mengatakan kalau hak rakyat ya hak rakyat gitu ya. Tapi kalau hak yang lain ya harus hati-hati lagi kan. Tadi kalau kita bicara pembelian alat tempur, Ibu Sri Mulyani berani mengatakan ini mahal sekali gitu ya, nggak punya uang, hanya ditunda. Nah kalau ini ditunda kan besok bisa beli. Jadi ini pertanyaan ya. Jadi disitulah kekuatan seorang Sri Mulyani yang bisa apakah nanti Menteri Keuangan yang baru ke depan bisa semampu ini ya. Saya kalau pintar itu banyak yang pintar, tetapi ketabahan untuk mengatakan benar adalah benar itu Oke, harus lebih kuat gitu ya. oke, Itu yang baik. kita harapkan. Baik Bu Dina, itu terima kasih catatan dari Anda. Pak Tanri, khusus untuk Menteri Keuangan, kira-kira bagaimana Pak harapannya? Sosoknya siapa? Apakah harus dari instansi yang sama? Ya, maksudnya dalam hal ini harus dari Fakultas Ekonomi UI atau bagaimana? Silakan, Pak. Ya, iya memang Menteri Keuangan ini sangat kunci ya. Tapi begini, saya bisa melihat dari sisi lain bahwa Menteri Keuangan kan pengatur kebijakan fiskal policy ya. Nah, kita ada pengalaman pada saat Pak Agus Martowardoyo Ya, jadi Menteri Keuangan, dia adalah orang dari Bank Mandiri gitu ya. Maksud saya begini ya, kita tidak terlalu harus fokus kepada orang makrois atau orang dari dalam Kementerian Keuangan. Kalaupun memang di Kementerian Keuangan saya kira pembinaan talent-talentnya, kepemimpinannya berlangsung dengan baik. Tapi banyak 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 choice gitu ya. Karena begini, saya kembali kepada sinyalemen mengenai ke apa namanya masalah-masalah yang terkait dengan pemerataan, ketimpangan. Saya ingin melihat peranan daripada aktor-aktor ekonomi, dan aktor ekonomi itu kita mulai daripada aktor ekonomi negara yaitu BUMN sendiri. Ini mestinya krusial sekali. BUMN harus menjadi countervailing power untuk menjadi pelaku ekonomi, termasuk membantu pelaku ekonomi kecil yang menengah ini gitu. Nah ini belum terjadi. Yang kedua, sebenarnya di daerah itu banyak potensi ekonomi yang bisa dilakukan oleh badan usaha milik daerah. Tapi ini juga belum diberikan secara proporsional. Oleh karenanya, pelaku-pelaku ekonomi ini kita harus benahi, BUMN-nya kita benahi, BUMD-nya sebagai aktor ya. ekonomi di daerah supaya terjadi pemerataan sekali kita benahi. Lalu kedua, yaitu yang disinggung mengenai usaha-usaha kecil menengah. Saya punya konsep mengenai badan usaha milik rakyat, yaitu koperasi dan UMKM dikorporatisasikan sehingga mereka bisa memperoleh sumber pendanaan. Nah, ini kembali, ini kan kebijakan fiskal. Sampai seberapa jauh Kementerian Keuangan misalnya atau negara bisa mengalokasikan Ya. sumber pendanaan untuk usaha-usaha kecil, yaitu badan usaha milik rakyat ini. Jadi kalau mikronya kita benahi, mulai swasta, Ya. BUMN, BUMD yang kecil, maka yang lainnya akan ikut terangkat gitu, termasuk tadi mengenai ketimpangan dan kesenjangan itu Ya. sendiri. Itu. Jadi itu PR-nya ya Pak ya, kembali lagi kepada aktor ekonominya, BUMN, BUMD ya. Aktor ekonomi. Baik, dan ditopang Tapi lagi. menurut saya Menteri Keuangan bisa saja dari sektor mikro misalnya. Oke, Apakah dia bangkit, apakah dia salah seorang yang pernah memimpin perusahaan besar, dia ngerti apa yang harus dilakukan gitu. oke.